Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan pemuda GKO di seluruh Indonesia. Hari ini di hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Rismas Cornelis bersama Bapak Penatua Jafray Domingus Letemia secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini dan kesempatan serta kesehatan yang Tuhan berikan. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 dengan judul Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Amin. Dari bacaan tadi, kita mau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Apakah yang ada di tengah-tengah manusia kelak? Dalam bacaan kita, ayat 3 bagian A tertulis, "Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia." Siapakah yang diam bersama-sama dengan mereka? Dalam ayat 3 bagian B tertulis, Allah yang akan diam bersama-sama dengan manusia. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Apa maksud kemah Allah ada di tengah-tengah manusia? Untuk memahami tentang kemah, kita perlu melihat dalam Perjanjian Lama, yaitu salah satunya tertulis di dalam Kitab Imamat pasal 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Allah selalu menekankan pada relasi atau persekutuan antara Allah dengan manusia, tanpa ada pengganggu atau penghalang. Sejak manusia diciptakan, relasi ilahi insani terjadi begitu erat. Hanya saja ketika manusia memilih untuk jatuh dalam dosa, maka relasi itu mulai menjauh. Dosa membuat persekutuan ilahi insani menjadi jauh. Namun Allah tetap berinisiatif untuk terus membangun persekutuan yang erat dengan manusia. Dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12 tadi, Allah sendiri yang berinisiatif untuk ada di tengah-tengah manusia. Kiasan kemah Allah dinyatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya yang tertulis pada Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah beserta kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tertulis, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat tersebut di atas menunjuk pada kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Immanuel yang ada di tengah-tengah manusia, yang juga disampaikan oleh para malaikat pada saat kelahirannya. Dicatat pada Injil Matius pasal 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
kita dapat melihat bahwa persekutuan antara Allah manusia, relasi ilahi insani, adalah hal yang paling hakiki. Sebab adanya dosa yang membuat manusia sekalipun tidak mengendurkan Allah dari niatnya untuk terus memulihkan relasinya dengan manusia. Bahkan sampai berakhirnya zaman dan munculnya langit baru dan bumi baru, masih saja tema persekutuan Allah dengan manusia menjadi penekanan khusus. Inilah tujuan keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bahwa Allah memiliki persekutuan yang intim dan kekal dengan manusia, tanpa dipengaruhi atau dipisahkan dari pihak manapun, termasuk iblis. Bahkan kerajaan maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Roma pasal 8, ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita setelah merenungkan firman Tuhan hari ini, dengan melihat bahwa tujuan keselamatan kita adalah bukan surga, tapi persekutuan antara Allah dan umatnya yang tidak terhalang oleh apapun. Maka mari kita semakin membangun persekutuan dengan Allah, bahkan sama seperti yang dikatakan dalam surat Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Juga dalam Galatia 2 ayatnya yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Setelah merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita mulai dari diri sendiri untuk membangun persekutuan dengan Allah dengan hidup bukan untuk kita sendiri, tapi Kristus yang hidup di dalam kita dan diwujudkan dalam tindakan nyata bagi sesama di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami belajar dari firman-Mu, sebagaimana firman-Mu pagi ini yang mengajarkan kami bahwa tujuan keselamatan kami adalah hidup dalam persekutuan ilahi insani yang tidak dapat diganggu oleh apapun, bahkan maut sekalipun. Untuk itu, kesempatan yang telah kami peroleh cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus dapat kami kerjakan hari ini dan di sini, bukan nanti. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Salam sehat, semangat, dan sukacita dari GKO Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati. Amin.